Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyalami semua Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang hadir dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI di Jakarta pada Rabu 24 April 2024. Terlihat ketika memasuki ruang sidang, Prabowo selalu dikawal oleh ajudannya Mayor Teddy. Kemudian di belakangnya ada calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka tampak menyalami satu persatu anggota KPU RI dan para menteri yang hadir dalam ruang sidang utama KPU. Wajah keduanya terlihat tersenyum lebar. Prabowo juga terlihat sempat berbincang dengan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin sebelum memasuki ruang sidang. Euforia hadirin pun tampak saat KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Momen tepuk tangan hadirin terlihat saat Ketua KPU Hashim Asyari membacakan berita acara penetapan. Tampak 7 komisioner KPU menandatangani berita acara penetapan yang dibuat dalam 24 rangkap. Penandatanganan berita acara dilakukan 7 komisioner secara bergantian dan disaksikan oleh seluruh hadirin. Proses penandatanganan berita acara itu memakan waktu hingga 30 menit. Sampai-sampai hadirin beberapa kali bertepuk tangan dan bersorak. Seperti diketahui dalam rapat pleno tersebut, hadir Prabowo Gibran beserta jajaran anggota tim kampanye nasional atau TKN pasangan tersebut. Prabowo Gibran dan sejumlah tokoh tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Jajaran TKN yang hadir seperti Ketua TKN Rosan Perkasa Ruslani dan Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Sufmi Dasko Ahmad. Tidak ketinggalan Sekretaris TKN Nusron Wahid hingga Wakil Ketua TKN Juri Ardiantoro. Hadir pula Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi, kemudian politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, hingga politikus Partai Golkar Mutia Hafid. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap total 6 orang termasuk selebgram Chandrika Cika terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada Senin 22 April 2024. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKP Reska Anugrah. Ia mengatakan ke-6 tersangka ditangkap di salah satu hotel yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Adapun ke-6 tersangka itu merupakan perempuan berinisial AT 24 tahun, perempuan berinisial MJ 22 tahun, dan laki-laki berinisial AMO 22 tahun. Selain itu termasuk Chandrika Cika alias CK 20 tahun, laki-laki berinisial BB 25 tahun, dan laki-laki berinisial HJ 27 tahun. Dalam penangkapan tersebut, Reska mengatakan penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa 1 buah pouch rokok elektrik dengan cairan berisi ganja yang dipakai secara bergiliran. Ia menambahkan, ke-6 tersangka itu sebelumnya juga sudah saling mengenal dan kerap mengonsumsi narkoba selama setahun terakhir bersama. Atas perbuatannya, Reska menegaskan ke-6 tersangka dijerat pasal 127 nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana selama 4 tahun. Pihak kepolisian pun mengungkapkan motif Chandrika Cika memakai ganja. Chandrika Cika mengaku menggunakan ganja karena alasan pergaulan. Ia dan kawan-kawan sama-sama dalam satu lingkaran yang sering memakai narkoba. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali berupaya menembus sistem pertahanan Israel pada Selasa 23 April 2024. Setidaknya 3 drone Hizbullah diluncurkan ke langit Naharia hingga sirine peringatan berbunyi tanpa henti. Imbas serangan drone tersebut, sebanyak 200.000 warga Israel mengungsi ke utara. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi melalui radio militer Israel. Menurut laporan militer Israel,
3 drone Hizbullah meluncur ke Naharia pada Selasa lalu. Namun militer Israel tidak mengungkapkan total kerugian ataupun kerusakan yang ditimbulkan dari serangan Hizbullah tersebut. Meski demikian, pihaknya mengaku bahwa serangan tersebut membuat wilayah Israel mencekam. Sirine peringatan juga terdengar tanpa henti di wilayah itu. Bahkan, imbas serangan 3 drone Hizbullah tersebut, sekitar 200.000 warga Israel juga dilaporkan mengungsi ke utara. Selain di Naharia, sirine peringatan juga terdengar di banyak permukiman utara hingga kota Akka akibat serangan yang sama. Pria bernama Mujiono di Desa Pakis, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tega membunuh istrinya sendiri bernama Tamira pada Rabu 24 April 2024 pagi. Pria 65 tahun itu membunuh istrinya dengan cekikan di leher. Usai melakukan aksi fatal tersebut, ia menyerahkan diri ke Polsek Gerabakan Polres Tuban. Kapolsek Gerabakan Polres Tuban, Ibtu Sampir Santoso, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan Mujiono menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya pada Rabu 24 April pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Ibtu Sampir menuturkan pelaku mengakui telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan nyawa sang istri melayang. Mendapat pengakuan tersebut, personel Polsek Gerabakan Polres Tuban kemudian menghubungi perangkat desa setempat untuk mendatangi lokasi kejadian perkara. Ketika personel Polsek Gerabakan dan perangkat desa tiba di lokasi kejadian, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Posisi jasad wanita berusia 60 tahun itu terbaring di atas ranjang tidur dan ditutupi selimut. Keterangan sementara, Mujiono tega menghabisi sang istri di atas ranjang karena adanya perselisihan. Untuk motif lebih detail dalam pembunuhan ini, Ibtu Sampir belum bisa memastikan. Hal tersebut akan diselidiki oleh satuan yang lebih berwenang, yakni Satreskrim Polres Tuban. Saat ini pelaku masih diamankan di Mapolsek Gerabakan. Selanjutnya akan dibawa ke Mapolres Tuban untuk tindakan hukum lebih lanjut. Sementara jasad Tamira sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Kusma Tuban untuk keperluan otopsi. Damam Huri, warga Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur, nekat berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah tahun ini menaiki sepeda motor, hingga menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Jember, Ahmad Suruji Bahtiar mengatakan calon jamaah haji itu di luar tanggung jawab pemerintah, karena yang bersangkutan tidak mendaftar sebelumnya. Selain itu, ia menyampaikan pemerintah juga melakukan pemeriksaan hasil tes kesehatan calon jamaah haji hingga pembuatan paspor dan visa ke Arab Saudi. Oleh karenanya, Bahtiar mengaku tidak bisa memastikan keselamatan calon jamaah haji yang berangkat sendiri menggunakan sepeda motor sebab visa dan paspornya tidak terdata di Kemenak. Ia menilai pria yang berangkat menggunakan sepeda motor akan bisa melakukan ibadah haji di Tanah Suci bila dapat karomah dari otoritas pemerintah Saudi Arabia. Sementara itu, Bupati Jember Hendi Siswanto menilai langkah warganya yang nekat berangkat ke Tanah Arab menggunakan sepeda motor sangat luar biasa. Hendi berharap selama perjalanan menuju Tanah Suci, warganya ini diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat menjalankan ibadah rukun Islam nomor 5. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan warga Jember yang berangkat haji mengendarai sepeda motor. Damam Huri. Ingin tahu ke Mekah dikarenakan orang kecil nanti kalau daftar haji lewat negara terlalu lama dan nanti kita sendiri tidak bisa menjalankan rukun Islam yang kelima. Yang disebutkan satu diantaranya yaitu untuk peralatan sholat dan yang kedua untuk kerusakan sepeda motor. Mudah-mudahan siap persiapan ini tidak sampai terjadi apa-apa di jalan dan mudah-mudahan semua itu berjalan lancar mendapat restu dari keluarga dan tetangga santri-santri terutama daerah Menampu, Mas dan Kabupaten Jember, Surabaya, Jatim. Memang saya sendiri kalau dari keluarga itu semua mendukung untuk menaik kapal terbang, tapi saya sendiri uniknya dari saudara, dari mbah-mbah saya dulu ada yang berjalan kaki menuju ke Mekah.
Berarti sudah siap ini Pak ya untuk dari perjalanan ini ya? Ya sudah, semua perlengkapan ini, tinggal saya sendiri ke Mabes untuk mencari surat perjalanan internasionalnya. Semuanya sudah lengkap dari Jember maupun dari Kapolda Surabaya. Untuk Polsek Guma sendiri sudah mengizinkan? Sudah, semua sudah mengizinkan bahwa dia mendoakan keselamatan semuanya sampai di rumah nanti. Targetnya berapa bulan Pak? Diperkirakan nanti kalau ada kelancaran perjalanan 1 bulan 5 hari nyampe di Mekah. Bila nanti tidak ada kendala sampai 40 hari ke Mekah. Nanti pulangnya diperkirakan 3 bulan 15 hari atau 4 bulan nyampe di rumah, bisa ketemu keluarga lagi. Ini nanti naik kapal laut Pak ya? Naik kapal laut itu diperkirakan dari Jakarta menuju ke Sumatera, dan lagi ada yang dari Dumai menuju ke Singapura, lagi naik sepeda motor lagi, nanti bisa naik kapal darat lagi dari Pakistan menuju ke Oman. Oh, sudah siap Pak Bang ya? Masih pertama kali Pak ya? Ya, pertama kalinya Pak saya berjalan ini, dikarenakan saya punya idaman mulai dulu belum bisa menjalankan. Alhamdulillah sekarang mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya. RSUD Dr. Iska tengah menangani bayi kembar siam dempet bokong berjenis kelamin laki-laki. Bayi ini rujukan dari Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung yang lahir pada Rabu 17 April 2024 lalu. RSUD Dr. Iska telah berkomunikasi dengan tim kembar siam RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk merawat bayi tersebut. Bayi kembar siam dempet bokong ini merupakan kasus langka dengan persentase 1 dibanding 250.000 kelahiran hidup. Masing-masing mempunyai satu organ dari kepala, dada, hingga perut. Organ bagian genital dan anus menjadi perhatian karena organ yang menempel yaitu pada bagian bokong. Bayi kembar siam itu mempunyai satu anus dan satu penis. Sementara ada 2 skrotum atau kantong buah pelir yang salah satunya tidak terisi testis. Namun, sejauh ini bayi kembar siam tersebut dapat buang air besar dan buang air kecil dengan baik. Ia juga sudah bisa minum air susu ibu sekitar 5 cc. Berdasarkan hasil konsultasi dengan RSUD Dr. Sutomo Surabaya, bayi kembar siam tersebut bisa dipisahkan. Tetapi, proses pemisahan baru bisa dilakukan saat bayi berusia 8 bulan sampai 1 tahun. Sesuai arahan RSUD Dr. Sutomo Surabaya, RSUD Dr. Iska akan melakukan pemeriksaan kondisi lebih detail lagi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan organ apa saja yang lengket menjadi satu, atau memang hanya ada satu. Hasilnya akan menjadi informasi untuk penanganan dan rencana operasi pemisahan kelak. Nantinya, operasi pemisahan akan dilakukan oleh RSUD Dr. Sutomo yang sudah punya pengalaman pemisahan kembar siam. RSUD Dr. Iska telah menyiapkan satu tim dokter untuk menangani bayi ini, terdiri dari dokter spesialis anak, spesialis bedah plastik, spesialis anestesi, spesialis radiologi, dan spesialis mikrobiologi. Hal yang masih menjadi kendala yaitu dari sisi pembiayaan. Meski kedua orang tua bayi ikut kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 1, namun klaim yang bisa dilakukan berdasarkan diagnosa. Diagnosa kedua bayi ini mempunyai klaim sekitar 1,5 juta rupiah, sehingga RSUD Dr. Iska mencari solusi untuk pembiayaan. Diketahui bayi kembar siam tersebut dilahirkan melalui operasi sesar saat usia kandungan 38 minggu. Kedua bayi mempunyai berat 5,1 kg dengan kondisi sangat baik, berdasarkan indikasi skor Apgar 8, 9, 10. Keduanya juga langsung menangis saat dilahirkan. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama penuturan dari PLT Direktur RSUD Dr. Iska Tulungagung, Dr. Kasil Rohmat. Kami Rumah Sakit Dr. Iska hari ini menerima rujukan dari Rumah Sakit Bayangkara bayi kembar siam yang secara insiden ini sangat langka. Kami langsung berkoordinasi dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di sana karena ada tim kembar siam, kami selalu berkoordinasi untuk penanganan selanjutnya. Dan diperkirakan nanti akan dilakukan operasi pemisahan itu setelah usia 8 sampai 1 tahun. Nah, selama itu sekarang ini sampai pada usia itu kami akan merawat bayi itu sehingga nanti sampai pada usia optimal untuk dilakukan pemisahan. Kondisi sampai saat ini bayinya baik, usia kira-kira 1 minggu,
lahir pada tanggal 17 April yang kemarin. Nah, tugas kami bersama tim dokter ini tentunya untuk menjaga agar bayi ini bisa tetap sehat sampai pada usia yang berikutnya. Saya rasa itu. Jenis kelaminnya, Dok? Jenis kelaminnya yang satu yang sudah jelas satu penis, yang satunya masih belum jelas karena mungkin sebagian nempel di bagian yang lain atau di dalam, kita masih belum evaluasi. Langkah dari Rumah Sakit Dr. Iskak sendiri setelah menerima bayi itu bagaimana, Dok? Langkah yang kita lakukan sekarang ini pertama adalah melakukan pemeriksaan secara detail terkait dengan yang organ-organ yang masih satu atau yang lengket atau yang belum terbentuk itu apa saja. Sehingga nanti ini menjadi informasi bagi penanganan selanjutnya dan bagi saat nanti operasi pemisahan. Ya, dengan semua sumber daya yang kita punya, termasuk alat-alat penunjang yang kita punya, dengan teknologi dari profesional yang kita punya, insya Allah kita bisa untuk melakukan identifikasi atau assessment pada bayi ini kelainan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.